Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Gianda Steningrum. Saya dari kelas 3 Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran pada matkul statistik terapan. Yang pertama ada pengertian statistik terapan. Statistik terapan merupakan ilmu yang mempelajari penerapan statistik dan komputasi atau teknologi komputer di seluruh bidang yang terkait di dalamnya. Statistik terapan menekankan pada bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS, Stata, dan software pengolahan data lainnya. Statistik terapan yang biasa dilakukan oleh peneliti baik dunia pendidikan maupun non-pendidikan biasanya menggunakan SPSS. Pengertian dari SPSS merupakan suatu program komputer statistik yang mampu memproses data secara cepat dan tepat menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan. Selanjutnya, untuk mengetahui elemen statistikanya, pada terapannya dikenal dengan dua pendekatan bagian, yaitu statistik deskriptif dan inferensi. Pengertian dari statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Untuk pengertian dari inferensi merupakan pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Yang kedua ada penerapan statistik terapan. Statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam menyusun model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dan sampel dalam analisa data. Ada 4 peranan dalam penelitian. Yang pertama ada peranan statistik dalam penentuan sampel penelitian. Tujuannya agar diperoleh sampel yang representatif bagi populasinya dan diperoleh ukuran sampel yang memadai untuk dilakukan penelitian. Kedua, peranan statistik dalam pengembangan alat pembagian data. Sebelum seseorang menggunakan suatu alat pengambilan data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan itu berkualitas. Dan yang ketiga, ada peranan statistik dalam penyajian data. Data yang dikumpulkan melalui teknik pengambilan data tertentu masih bersifat data mentah. Oleh karena itu, agar data itu lebih komunikatif, maka harus disajikan sedemikian rupa sehingga data mudah dibaca atau dipahami. Dan yang terakhir, yang keempat ada peranan statistika dalam analisa data atau penguji hipotesis. Tujuannya agar akhir dalam kegiatan penelitian adalah adanya kesimpulan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada populasi. Pengertian dari populasi adalah populasi menurut para ahli dalam statistik adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama menjadi objek inferensia, merupakan pengamatan atau penelitian terhadap seluruh elemen populasi atau anggota populasi disebut dengan sensus. Yang keempat ada sampel. Pengertian dari sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel ini disebut juga dengan contoh nilai hubungan yang diperoleh dari sampel yang disebut dengan statistik. Adapun perbedaan antara populasi dan sampel yaitu kelompok objek pengamatan ataupun
ataupun penelitian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, bilangan dan lain-lain sebagai bahan penelitian. Untuk sampel, bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena dianggap biasa mewakili populasi. Adapun perbedaan antara populasi dan sampel yaitu kelompok objek pengamatan ataupun penelitian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, bilangan dan lain-lain sebagai bahan penelitian. Untuk sampel, bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena dianggap biasa mewakili populasi. Adapun perbedaan antara populasi dan sampel yaitu kelompok objek pengamatan. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.